tumpukan baju dalam warna merah milik nenek. Peristiwa ini terjadi sekitar 10 tahun lalu. Seusai upacara kematian nenek, aku dan ibu pergi ke rumah beliau untuk mengumpulkan barang-barang peninggalannya. Aku sedang melipat kasur dan ibu sedang merapikan lemari pakaian. Tiba-tiba terdengar suara tangis dari kamar. Aku segera berlari ke kamar dan mendapati ibu sedang terisak. Aku sangat bingung karena selama upacara tadi ibu tampak tegar. Apa yang membuat ibu begitu terseduh-seduh? Di tangannya terdapat baju dalam musim dingin warna merah milik nenek. Di dalam laci lemari masih ada tumpukan baju dalam yang masih terbungkus plastik sekitar 5 pasang. Nenek selalu memakai baju dalam yang lengannya sudah robek-robek. Mungkin karena merasa gerah melihatnya, ibu, bibi, dan adik-adik iparnya suka membelikan baju dalam baru setiap kali berkunjung. Namun, nenek malah menumpuknya dengan rapi di dalam lemari tanpa membuka bungkusnya. Sampai saat meninggal pun, nenek masih memakai baju dalam yang lengannya compang-camping. Aku sudah berusaha menenangkan ibu, tetapi beliau berulang kali mengatakan hal yang sama dan setelahnya pun masih menangis cukup lama di dalam kamar. Memangnya mau hidup berapa lama? Barang seperti ini disayang-sayang. Saat membongkar-bongkar laci rak buku sebelum dipindahkan, aku menemukan beberapa barang yang tidak penting. Satu yang menarik perhatianku adalah satu set pulpen yang dulu kudapat sebagai hadiah. Aku menyimpannya dengan rencana akan menggunakannya nanti atau kuberikan pada seseorang yang membutuhkan. Namun, akhirnya sekarang tintanya malah membeku. Kalau tahu seperti ini, lebih baik kugunakan saja waktu itu. Tiba-tiba aku teringat akan baju dalam nenek. Setelah kuingat-ingat lagi, sepertinya bukan hanya pulpen yang kutumpuk dengan pikiran kapan-kapan akan digunakan. Kalau akhir pekan, kalau libur, kalau berbarengan dengan tahun penelitian, kalau sudah pensiun, rencana, tujuan, dan impian hanya kita tumpuk satu persatu di dalam kepala dengan embel-embel niat semacam itu. Mungkin karena itu, besi pun harus dipukul berulang-ulang selagi panas. Hasrat yang dulu berapi-rapi kini mengering seperti tinta minyak yang sudah lama sehingga tidak menyisakan bekas apapun di dalam hati. Bagaimana denganmu? Di dunia ini, ada 2 macam penyesalan. Penyesalan karena tidak bisa melakukan sesuatu yang diinginkan, dan penyesalan karena hasil yang diperoleh tidak sesuai harapan padahal sudah memberanikan diri melakukannya. Mana yang lebih buruk? Tentu saja, penyesalan karena tidak melakukannya, sebab rasa tidak puas itu akan terus menghantui hingga akhir. Sebaliknya, jika sudah pernah mencoba, meskipun kecewa karena hasilnya kurang bagus, lambat laun akan terlupa dan dapat mencari target tantangan yang baru. Apalagi kesalahan itu, apapun bentuknya, akan memberikan kesadaran dan membuat kita selangkah lebih baik. Cobalah tengok laci di hatimu. Ada apa di dalamnya? Mimpi-mimpi yang ditumpuk dengan asas kapan-kapan itu masih adakah di sana? Atau justru sudah membeku? Kini, keluarkan. Kibas debunya, beri air, nyalakan api, lalu hangatkan kembali mimpi yang sudah teronggok itu. Sampai kapan kita akan menundanya? Buatlah kesalahan. Bila tidak, rencana-rencana yang terus ditunda karena kita ragu-ragu itu hanya akan menjadi segenggam abu yang terbang bersama angin saat kita mati nanti. Seperti baju-baju dalam nenek yang dianggurkan begitu saja.